bisalami wal huda Muhammad. Sekali lagi, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu ala Jiklu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang minyak naik bukit. Emang harus pakai pantun dulu Pak Haji biar dibilang cakep ya. Tukang minyak naik bukit. Kelihatannya banyak tapi yang jawab salam baru sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kenal nggak sama kakak yang di depan? Acara maulid Nabi besar kayak gini yang diundang harusnya kiai, habaib, ulama ya. Ustadz ini yang diundang kacamatanya bolong. Perkenalkan namanya Kak Topan. Siapa namanya? Kak Topan. Bareng-bareng ya kita cek sound dan bukannya dulu yuk. Yang ini siapa namanya? Kapapan, Kak Topan. Ada mic-nya belum? Oh siap. Lagi disiapkan ya. Alhamdulillahilladzi an'ama fil umri fusha wa fil hayati muhlah ahmaduhu subhanah wa ashkuruhu ala kulli ni'mah wa kurbah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jama'a qulubal mu'minina 'alal mahabbah wal ulfah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu qudwah wa uswah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanat suhbatuhum linabihim ajala suhbah wa a'zamu fursah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kalau udah amma ba'du selesai bun katanya. Hadratul mukarramin, para asatiz wal asatizat, para hujat, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat bil khusus yang sama-sama kita hormati Fadilatul Barakah Sahibul Fadilah Ketua Yayasan Subulus Salam Al Ustadz Haji Hasan Abdul Somad MPD. Mata'anallahu bituli hayatihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala urusannya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang termulia pengasuh Yayasan Subulus Salam Bapak Haji Harun Ali, mata'anallah bituli hayatihi. Yang termulia ketua pelaksana Bapak Ustadz Murtado, mata'anallah bituli hayatihi. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 04 Bapak Nisam, mata'anallah bituli hayatihi. Ada Ketua RW 10 Bapak Sobari, juga Bapak Ketua RW 08 Bapak Namun. Kemudian yang mewakili seluruh jajaran kepengurusan Yayasan Subulus Salam, para ketua lingkungan di RW, di 3 RW, Bapak Lurah Sukatani juga ada di sini, Bapak David Eko Purnomo MC SH ya. Mata'anallahu bitul hayatihi. Juga para ustadz, ustazah, para tokoh masyarakat, para anda-anda yatim, seluruh tamu undangan. Udah catatannya segitu aja, nggak ada lagi. Mudah-mudahan yang nggak disebut tidak mengurangi rasa tazim dan hormat al-fakir kepada beliau-beliau semuanya. Guru-guru yang hadir semuanya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji serta syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Siapa pencipta alam semesta? Masih nggak semangat? Harus dikasih tepuk semangat nggak ya? Kalau semangat tuh kayak kemarin kita masukin ke suara kuda. Hiya. Allah. Siapa pencipta matahari? Lebih semangat lagi. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Kalau sama nabinya kenal nggak? Siapa nama nabimu yang agung? Bareng-bareng kita cek sound dan buka, siap? Siapa pencipta matahari? Siapa pencipta tumbuhan? Siapa pencipta hewan? Siapa pencipta bakwan? Ada tikus makan terasi,
Yuk kita fokus dan konsentrasi. Tepuk sate. Sate nggak ada. Tepuk satu adanya ya. Tepuk satu. Nah satunya kalau sama Katopan pakai H. Bisa pakai H? Suaranya yang kuat, yang kenceng, aromanya sampai kecium ke depan. Siap. Hah, siap. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk 10. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sekali lagi bilang hore. Lebih kencang. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Udah kurang bahagia Bu Haji. Nggak apa-apa Bu Haji ya, ikut-ikutin ya Bu Haji ya. Alhamdulillah. Siapa tadi pencipta matahari? Allah. Suka nggak sama hewan? Hewan apa yang paling disukai sama Rasulullah SAW? Kucing. Bagaimana suara kucing? Kalau ini masih ingat nggak suara apa? Ayam. Kalau yang suka kita minum susunya. Sapi. Tadi yang lari kencang. Kuda. Yang suka makan pisang. Saya. Apa? Monyet. Bisa nggak suara bebek? Wek wek. Kita tes ya, kita cek ya. Nih yang kecil-kecil nih, niruin bebek nih, pinter-pinter. Yuk, bagaimana suara bebek? Dicek sound kayak gini. Bagaimana suara bebek? Bagaimana suara kucing? Bagaimana suara ular? Ini apa? Tangan ular. Bagaimana suara ayam? Wek wek. Salah ya. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Qudwatul Hasanah kita, idola kita semua. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad nabi yang keberapa? Yang keberapa? 20. Hafal nggak 25 nabi dan rasul? Yang pertama siapa? Siapa nabi yang ke-15? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Bu Haji hafal nggak 25 nabi? Harus dari ibunya dulu nih, anak-anaknya insya Allah hafal. Insya Allah. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Siapa yang sayang sama Nabi? Cinta sama Nabi? Jujur, yang bener, naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Lanjutin salawatan dari Katopan berikut ini. Maulana a'taita ni'matal. Nggak apa. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting. Sekop-sekop emaknya yang apa? Joko Tingkir. Salawatan Bu Haji kombe dawe. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kali Jogo, wis masyhur ing Nusantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Semuanya salatullah lebih kencang ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Sekali lagi salatullah salamullah
Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wad daraji atfatayajiratal alami ya uhailal judi wal karami iku lemes amat ya. Kalau dipanggil teman-teman jawabnya siap ya. Kita tes suaranya. Teman-teman tepuk satu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sekali lagi bilang hore lebih kencang. Semoga yang tadi sholatannya paling kencang dapat pahala yang paling banyak. Ke pasar minggu beli beras, jangan lupa beli minyak. Semoga yang tadi sholatannya paling keras dapat pahala paling banyak. Ibu-ibu bisa berangkat umroh pergi haji. Emang ada duitnya? Insya Allah bisa umroh ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulillah, tawaf keliling Ka'bah, wukuf di padang Arafah, sa'i Safa dan Marwah, pulang-pulang beli tanah, beli sawah, rumahnya megah-megah, punya mobil mewah-mewah, udah gede jadi Pak Lurah, jadi Bu Lurah. Amin ya Rabbal. Siapa yang rajin ngaji? Wah, Iqra berapa ngajinya? Kalau Bu Haji paling apal banyak surat Al-Baqarahnya apa? Al-Baqarah apal Bu ya? Al-Baqarah apa Al-Baqarah ya? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna. Tuh apal Al-Baqarah. Ya, iya emang keren. Yasin aja apal Yasin, emang tiap hari dibaca Baji Yasin apal. Iya, hari Senin Yasinan bajunya pink, Selasa Yasinan bajunya biru, Rebo Yasinan bajunya hijau, Sage lagi yang baru, hijau Sage. Yasin apal nih Yasin nih? Innama amruhu idza arada syai'an. Tuh apal Yasin Pak Haji. Makanya bedain aja kalau ngaji. Cuman kan kadang kita Pak Haji ya, ibu nih istri kita nih yang ngaji nih, ayah mau ngaji, iya mudah-mudahan jadi soleha ya, iya amin. Tapi jangan lupa ya jemuran anon tadi angkatin kalau hujan. Nah itu yang ngeri. Mudah-mudahan ya hadir ibu-ibu di sini jadi ibu yang soleha seperti Siti Khadijah dan juga Bunda Fatimah, juga Umi Aminah. Amin ya Rabbal alamin. Saya ke anak-anak dulu Bu Haji ya. Bu Haji kalau mau gitu-gituan gak apa-apa dah kalau masa kecilnya kurang bahagia ya. Pak Haji mohon izin ya, saya ke anak-anak dulu ini. Siap mendengarkan kisah lomba duduk yang rapi, tangannya di atas dua-duanya, kita take konsentrasinya. Siap, kalau tangan ke depan ke atas semuanya teriaknya apa teriaknya? Lebih kenceng keluarin suaranya 1, 2, 3. Kalau ke bawah teriaknya dem, apa teriaknya? Dem, jadinya apa? Ulangi, kalau ke atas apa? Kalau ke bawah suara apa Bu ya? Tahu nih ada-ada aja nih ya. Lagi yuk, tangannya di atas digoyang-goyang. Tangan di samping, tangan di depan,
duduk yang rapi. Ini yang kecil-kecil nih. Lagi lebih cepat ya. Tangannya di atas, tangan di samping, tangan di depan, duduk yang rapi. Lebih cepat, tangannya di atas, tangan samping, duduk rapi. Siap, trompet kisah segera dibunyikan. Gimana suara trompet? Al-Kisah. Masih ingat kisah dengan raja yang sangat jahat, rajanya sombong, rajanya jahat. Raja siapa? Berasal dari negeri Habasyah di Yaman sana. Punya pasukan bergajah yang sangat besar, ambisi ingin menghancurkan Ka'bah. Raja siapa? Abraha. Bukan Namrud, bukan Fir'aun. Raja siapa namanya? Abraha. Sampai bikin saingan karena punya penyakit hati. Sombong, dengki, hasut, hasad. Dibikin istana saingan namanya istana Al-Qolis. Megah, mewah, glowing, dari emas permata intan berlian. Sampai nggak ada yang datang ke istananya Raja Abraha. Pasukannya sampai laporan ke Raja Abraha. Lapor Raja Abraha, ada apa pasukan? Itu di istana kita yang megah, mewah, mahal. Ada apa di istanaku? Ada sesuatu Raja. Apa itu? Warnanya kuning. Jangan-jangan emas, tapi bau. Ternyata istana yang mahal Bunda, istana yang megah, istana yang mewah. Apapun kita tampakkan kecantikan diri kita, kalau Allah sudah hinakan maka terhina. Namun Ka'bah tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajanya marah lagi sampai akhirnya diambil semua barang-barang milik penduduk Mekah, termasuk unta-untanya kakek Nabi. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Berapa unta yang diambil? 200 unta. Bayangin Bunda, kalau satu untanya 10 juta dikali 200 unta berapa? Banyak. Berarti Nabi kaya. Berarti kakek Nabi kaya. Bahkan penjaga Ka'bah kakek Nabi Sayyid Abdul Muthalib. Jadi jangan bilang Nabi Muhammad miskin, kaya. Bahkan menikah dengan Siti Khadijah, unta merah yang paling mahal untuk mahar Siti Khadijah. Keren gak Nabi Muhammad? Sampai akhirnya terjadilah penyerangan Raja Abraha menuju Ka'bah. Berhasil gak? Gak berhasil karena dihancurkan oleh burung-burung. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabb, alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfim. Dilemparkan batu-batu panas, batu-batu kerikil panas dari api neraka sampai akhirnya mengenai raja yang jahat. Aku kalah, binasa, hancur, musnah seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat-ulat, dan Ka'bah pun berhasil diselamatkan. Saat itu dikenal dengan tahun ada yang lahir, manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Siapa yang lahir? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya? Tahun gajah. Harinya hari apa? Senin. Tanggalnya tanggal berapa? 12. Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Tapi Nabi lahir gak pernah melihat sosok seorang ayahnya. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Meskipun yatim, tapi Nabi tetap semangat. Bahkan abis lahir Nabi langsung dipisahkan sama ibunda mulia Siti Aminah binti Wahab. Nabi disusui 2 tahun. Setelah 2 tahun gak selesai, kata suaminya Siti Said Halimatus Sa'diyah, sudah waktunya kita kembalikan. Tahan dulu, kenapa? Lihat sawah ladang kita menjadi subur, hewan-hewan ternak kita menjadi gemuk. Jangan-jangan gara-gara bayi ajaib kecil ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kapan dikembalikannya? 2 tahun lagi. Jadi 4 tahun. Iya, 4 tahun baru dikembalikan. Bahkan umur 4 tahun dalam riwayat dikisahkan Nabi sudah menggembala dom. Tuh, Nabi biarpun yatim tetap semangat menjalani kehidupan ini. Sampai akhirnya Nabi pun kembali sama ibunda mulia. Nabi meninggal
umur 63 tahun, ditinggalkan sama ayahnya ketika 2 bulan dalam kandungan ibundanya. Sama-sama gitu salawatan kisah Rasul. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu. Semuanya inilah kisah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sekali lagi, Abdullah nama Aminah, kakeknya siapa? Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, istrinya siapa? Khadijah, anaknya Fatimah putri. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Sekali lagi, inilah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli salim alaih. Al-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan ke sebuah pasar. Siapa yang suka jalan ke pasar nemenin bundanya? Suka jajan enggak? Suka jajan, minta sama bunda jajan. Nabi Muhammad SAW dalam kisah membawa 8 dirham. Kisah ini terkenal bunda dengan kisah 8 dirham. Berapa dirham? Kita main hitung-hitungan ya. Hitung pertama, ada berapa tadi? 8 dirham. Ketika Nabi berjalan menuju pasar, tiba-tiba Nabi bertemu dengan seorang budak atau hamba sahaya. Kumisnya tebal. Wahai Nabi Muhammad, kenapa aku hamba sahaya? Sepertinya kamu sedang ketakutan. Betul wahai kekasih Allah. Apa yang bisa aku bantu, kata Nabi Muhammad. Padahal Nabi bawa hanya 8 dirham saja untuk membeli gamis pakaiannya Nabi Muhammad. Kata hamba sahaya, aku telah menghilangkan 4 dirham uang majikanku. Lantas aku tidak berani pulang ke rumah tuanku, maka aku harus mencari 4 dirham yang hilang tersebut. Nabi pun akhirnya mengantarkan, bahkan sampai Nabi mulia mengantarkan hamba saya tersebut ke rumahnya, bertemu dengan majikannya, lalu diganti 4 dirhamnya kepada hamba sahaya sehingga budaknya diampuni oleh majikannya. Berarti tinggal berapa dirham? Tinggal berapa dirham? 4 dirham. Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke pasar untuk membeli gamis yang tadi Nabi mau beli. Tiba-tiba di perjalanan ketemu lagi oleh pengemis yang suka minta-minta. Pengemisnya sering nangis karena dia menahan lapar sampai matanya seperti ini. Aku belum makan. Padahal dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau ada yang mau sedekah padahal pahalanya berlimpah, kenapa tidak ada yang bersedekah sama aku? Tiba-tiba Nabi lewat. Wahai pengemis. Iya. Wahai pengemis. Iya. Wahai pengemis. Iya. Kenapa? Belum makan. Jangan ketawa, lagi nangis. Karena Nabi punya empati yang tinggi, Nabi suka berbagi, Nabi suka sedekah. Makanya di sini yang suka berbagi, suka sedekah, donaturnya paling kencang, insya Allah paling dekat sama Nabi di surga. Amin ya robbal. Iya, kadang kita lewat nih Bu ya, lewat biru merah, biru merah, biru merah. Yang diambil abu-abu, 2000 keluar.
Tapi nggak apa-apa, innamal a'malu bin niat. Mudah-mudahan niatnya berapapun kita mengikuti kata Nabi bersedekah, baliyazdat tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Nabi katakan dalam riwayat Buya Maliki mengatakan 6 kali baliyazdatnya, 6 kali ditambah apa yang sudah kita keluarkan untuk sedekah. Akhirnya sisa 4 dirham yang Nabi mau beli gamis di pasar diberikan kepada pengemis tadi. Terima kasih wahai kekasih Allah, aku jadi bisa beli roti gandum untuk aku makan dan juga segelas susu. Diberikan 2 dirham. Sisa berapa dirham? Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke pasar. Gak gitu suaranya, gak, ini backsound ya ceritanya. Abang siap beli gamis, ada di Condet ceritanya, kan kampung Arab tuh ya banyak gamis. Enggak di Condet enggak, intinya beli gamis sampai akhirnya gamisnya sudah didapatkan sama Nabi. Nabi pulang senang, mau ngasih tahu istrinya kalau Nabi sudah beli baju baru gamis. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang tua pakai baju compang camping robek, kira-kira dibantu jangan. Udah tua, batuk-batuk, sebatang kara, anak cucunya cuek, nggak mau bantuin di masa tua si kakek ini. Sedih apa sedih? Sambil batuk-batuk, kakek sudah tua, tapi nggak suka nemplok di jendela meskipun gigi tinggal 2. Nabi lewat, Nabi melihat, wahai kakek tua, iya kekasih Allah, ada apa dengan baju-bajumu? Bajuku compang-camping, aku kedinginan. Nabi melihat gamisnya bun. Lagi-lagi memang Nabi Muhammad meskipun lahir dalam keadaan yatim, tapi Nabi tetap mentalnya mental kaya raya, mentalnya mental suka berbagi, bukan mental tangan di bawah, tapi mental tangan di atas. Maka dikatakan yadul ulya khairun min yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi kasih gamis yang tadi sudah diberi, ini buatmu wahai kakek. Yang benar Nabi Muhammad, benar buatmu. Yang benar. Akhirnya sang kakek punya baju yang layak untuk dimiliki. Berarti sisa dirhamnya Nabi Muhammad berapa? Habis. 4 dirham diberikan kepada hamba sahaya, 2 dirham diberikan kepada pengemis, gamisnya dibeli 2 dirham habis, lalu gamisnya diberikan kepada seorang pengemis kakek tua yang bajunya compang camping. Bahkan Nabi tanya sama anak-anak. Kata Pan, ya Nabi sayang gak sama anak-anak? Manusia paling sayang, manusia paling cinta sama anak-anak di seluruh dunia adalah Nabi Muhammad. Kata Pan, ya Nabi Muhammad cinta gak sama anak-anak yatim nih yang ada di sini? Manusia paling cinta, manusia paling rindu, manusia paling sayang sama anak-anak yatim di seluruh dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Buktinya apa kata Pan? Ketika itu ada seorang anak kecil yang duduk menangis di atas batu besar, panas gersang. Hari itu malam kemenangan Idul Fitri, dia menundukkan kepalanya sambil menangis. Aku sedih, duduk sendiri, gak punya ayah yang menemani. Malam takbiran, gema takbir memecah sunyi. Gema takbir memecah sunyi, sayup-sayup suara azan, keheningan di malam hari, sujudlah pada ilahi. Anak kecilnya pun tertunduk. Nabi melihat lalu Nabi keluar, Allahu Akbar. Nabi menghampiri anak kecil ini teman-teman. Kata Nabi, wahai anak kecil. Iya, anak kecilnya nggak tahu kalau yang sedang bicara sama dia adalah Nabi Muhammad. Karena anak kecilnya nggak berani mengangkat kepala. Kalau dia mengangkat kepala, dia akan sedih melihat teman-temannya sedang bermain bersama ayahnya. Dia akan sedih, teman-temannya sedang gendong, berpelukan sama ayahnya. Maka dia menundukkan kepalanya. Wahai anak kecil. Iya. Kenapa kamu menangis?
Aku menangis ketika teman-temanku semua merayakan hari raya kemenangan bersama dengan ayahnya dengan penuh kebahagiaan. Sementara ayahku sudah tidak ada. Iya, kemana ayahmu? Ayahku sudah meninggal dunia ikut perang sama Nabi jihad fisabilillah, pasti masuk surga kan? Iya, ibumu kemana? Ibuku ikut-ikutan ayah. Kemana? Meninggal juga. Enggak. Dalam riwayat ibunya meninggalkan anak ini sendirian. Si anak jadi yatim, sebatang kara, gak tinggal sama siapa-siapa. Nabi mendengar kondisi si anak yatim yang sengsara tersebut, langsung meneteskan air mata mulia mengalir di pipi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seraya Nabi bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak yatim, iya, maukah engkau jika memiliki seorang paman lagi yang bernama Sayyiduna Ali bin Abi Thalib? Hah? Itu kan paman, itu kan ke keluarganya Nabi. Iya. Wahai anak yatim. Iya. Maukah engkau memiliki seorang saudara laki-laki lagi yang bernama Sayyiduna Hasan dan Husain? Itu kan cucunya Nabi. Iya. Wahai anak yatim. Iya. Maukah engkau memiliki seorang ayah lagi yang bernama Muhammad? Hah? Jangan-jangan yang sedang bicara di depanku ini adalah Nabi Muhammad. Anak kecilnya nggak kuat melihat nur cahaya mulia Nabi Muhammad. Nuran fauqa kulli nur, cahaya di atas segala cahaya. Anak kecilnya dibawa pulang. Wahai istriku, iya, mandikan anak ini, beri pakaian yang bagus, kasih makan, berikan wangi-wangian sehingga dia layak merayakan hari kemenangan pada hari ini. Baik suamiku, dimandikan lalu dia keluar. Ye senang punya ayah lagi, ye senang punya keluarga lagi. Weh. Tapi nggak lama Nabi pun meninggal pada usia yang ke-63 Anak kecilnya nangis lagi, sedih lagi nggak punya ayah. Tapi Nabi meneruskan perjuangan untuk terus mencintai anak yatim. Melanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dilanjutkan anak ini diasuh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus diajarkan menyayangi anak-anak yatim para sahabat. Terus para tabi'in, terus tabi'in, terus ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan untuk cinta sama anak-anak ya. Bahkan Nabi janjikan garansi siapa yang cinta sama anak yatim di surga duduknya seperti jari telunjuk dan jari tengah ana. Wa kafilul yatim fil jannah kaza. Seperti ini dekatnya. Maka beruntung pada hari ini kita semua yang hadir menceriakan, membahagiakan, membuat girang, bahkan mengusap kepala anak yatim. Insya Allah kita semua nanti pulang dari sini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang yang kami sayangi. Maka kelak nanti kumpulkan kami juga dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang yang kami sayangi di surgamu. Mari sama-sama kita bersalawat sama baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 10 kali. Hadirkan hati kita. Dalam maulid tiba dikatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara zawil albab. Hadirkan hati kalian untuk Nabi Muhammad SAW. Menjamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Kita bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita dengar dalam sejarah bahwasannya Nabi lahir dalam keadaan yatim, tapi Nabi tetap semangat. Nabi bisa menjadi orang yang sukses, terbukti Nabi menjadi orang yang bisa menaungi seluruh kubu kabilah pada saat itu. Bahkan Nabi jujur, dikenal dengan Al-Amin yang dapat dipercaya. Nabi sedih, memang tidak ada ayah. Kita semua juga sedih kalau ditinggalkan orang yang bisa melindungi kita. Namun ayah sudah tidak ada. Kak Taufan juga belum lama merasakan kesedihan yang sama. Biasanya Kak Taufan di malam takbiran selalu cari kaki ayah, cari kaki bunda, cuci kakinya,
ambil airnya, sisanya untuk mandi. Malam takbiran kata Topan cari ayah di mana ayah, kata mama. Cari siapa Ban? Cari ayah. Ayah sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, kata Topan lupa. Rasanya kebaikan yang pernah kita lakukan sama ayah ibu kita masih kurang. Mudah-mudahan hari ini bentuk bakti kita birrul walidain sama kedua orang tua kita. Ya Rabb, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Buat ayah kami, buat bunda kami, buat orang tua kami, guru-guru kami yang sudah tidak ada, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, maafkan segala kesalahannya, terima segala amal ibadahnya, jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah, taman dari taman surgamu, ya Allah. Kami anak-anak yatim yang hadir di sini merindukan kasih sayang, perlindungan dari sosok seorang ayah. Namun berapa banyak dari teman-teman kami yang kadang suka tidak bersyukur masih memiliki ayah, bahkan ayahnya suka dimarah-marahin. Ayah pulang kerja berangkat pagi, pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bukannya kita bukakan pintu untuk ayah kita, namun kadang kita malah asik main game. Ayah butuh sambutan dari anaknya untuk menghilangkan semua lelahnya keseharian bekerja, tapi kita cuek sama ayah, malah asik main HP. Sampai kadang kita suka marah-marahin ayah. Ayah sepatuku rusak, ayah bajuku robek, ayah tasku sudah mulai jelek, mana uangnya buat beli tas baru, besok aku malu ke sekolah sama teman-teman di sekolah, ayah mana uangnya. Ayah sambil merogoh kantung yang sangat dalam. Nak, dagangan ayah belum habis, nak. Ayah jualan belum laku, nak. Ayah sudah keliling ke sana ke sini, nak. Doakan ayah semoga rezeki ayah banyak, besok bisa beli apa yang kamu mau. Dia masih bisa minta sama ayahnya. Sementara kita tidak dapat bayangkan bagaimana perasaan teman-teman kita yang yatim yang sudah tidak ada ayahnya. Di saat ayah kita masih ada, lebaran kita masih bisa ambil tangannya, kita cium tangannya. Kita masih duduk bersimpuh sungkem cium kakinya. Mereka anak-anak yatim hanya bisa datang ziarah ke makam ayahnya, mengusap-usap pusara kuburan ayahnya sambil berdialog bertanya, ya teman-temanku sedang lebaran sama ayahnya, ayah. Teman-temanku makan bareng sama ayahnya, sementara aku hari ini ziarah ke makam ayah. Aku mendoakan ayah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil meneteskan air mata anak yatim ini, mengharapkan sosok seorang ayah yang diidam-idamkan oleh seluruh anak di dunia. Kita juga sadar kadang kita cinta, kita sayang sama umi, sama ibu, sama mama, sama bunda, apapun namanya. Teman-teman, kita diajarkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi berapa kali kita cuci kaki ibu, mungkin bahkan belum pernah kita cuci kakinya. Surga ada di bawahnya. Ingin sukses teman-teman, cuci kakinya. Ingin berkah hidupnya, raih ridhonya, ridhollah fi ridhol walidain wa suktullah fi suktil walidain. Kalau mamah ridho, Allah turunkan ridhonya buat kita semua. Katakan pernah tanya sama mamah, mamah ada nggak hal yang paling lebih menyakitkan daripada melahirkan seorang anak kandungnya sendiri? Kata mamah, ada. Apa mah rasa sakit yang lebih sakit daripada melahirkan anak kandungnya sendiri? Kata mamah, Pan, rasa sakit yang lebih sakit daripada melahirkan anak kandungnya sendiri adalah ketika mamah dibentak-bentak langsung sama anak mamah sendiri. Itu lebih sakit daripada mamah melahirkan anak kandung mamah sendiri. Makanya dikatakan wala taqullahuma uff. Jangan nak, jangan sekali-kali katakan marah-marahin mama. Mungkin sampai hatinya sakit, kecewa, bahkan sampai menetes air matanya, tapi tadi ditunjukkan kepada kita. Hati-hati sama mama. Mungkin yang sekarang kelas 6 nanti lulus masuk SMP masih ingin ada mamah di sisi kita. Lulus SMP kita masuk SMA masih ingin ada mamah di sisi kita. Bahkan seterusnya kami masih ingin ada mamah di sisi kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tinggal memiliki mamah, panjangkan umur ibu kami ya Allah, sehatkan badan bunda kami ya Allah, berikan kesabaran dan kekuatan. Kami masih merindukan masakan-masakannya yang begitu enak. Kadang kami suka berdialog, ngobrol bareng sama mamah sambil menatap wajahnya. Matanya sudah mulai keriput di bagian kanan dan kirinya. Tangannya sudah mulai gemetar, lemah karena dari dulu nyuciin baju kita, masakin makan kita, gak ada berhenti-berhentinya pekerjaan, bahkan sering nahan lapar. Kadang mamah pergi pengajian diambil makanan bukan buat dirinya sendiri teman-teman, buat kita anak-anaknya yang ada di rumah. Kata Pan pernah tanya sama mamah udah makan, mamah bilangnya makan, padahal kata Pan tahu mamah kata Pan belum makan sama sekali. Dan sering terjadi
Kata mamah, makan nak, gak apa-apa mamah gak makan, yang penting kamu anak mamah makan. Makan yang kenyang nak, gak apa-apa mamah lapar, yang penting kamu anak mamah kenyang. Sering mamah kita menahan lapar buat kita anak-anaknya supaya bisa pantas makan yang enak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga cinta sayang sama guru-guru kami ya Allah. Karena guru-guru kami diajarkan mengenal Allah. Karena guru-guru kami diajarkan mengenal mencintai Rasulullah. Orang yang paling cinta sama umatnya. Bahkan Nabi mau meninggal, Nabi bilang sama malaikat Jibril, malaikat Jibril, kenapa tidak mau melihat wajahku? Apakah engkau jijik melihat wajahku wahai Jibril? Tidak wahai kekasih Allah, aku hanya tidak tega melihat engkau dicabut nyawanya. Wahai malaikat Jibril, adakah berita gembira untukku? Kata Nabi Muhammad. Ada, kata malaikat Jibril. Apa itu? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Nanti semua umat Nabi Muhammad masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lainnya. Sebelum umat Nabi Adam, sebelum umat Nabi Idris, sebelum umat Nabi Nuh, Hud dan semuanya. Kita duluan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, baru Nabi tenang. Lalu Nabi katakan di akhir hayatnya, ummati, 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 umatku, 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 kata Nabi. Bahkan Nabi menaruh sayangnya, menaruh cintanya sama umat akhir zaman. Kata Nabi, para sahabat, nanti ada yang aku cintai. Siapa Nabi? Kami para sahabat. Bukan antum ashabi, engkau sahabatku. Melihatku saat ini, mendengar aku bicara saat ini, melihat aku, dan engkau cinta sama aku. Tapi nanti ada akhir zaman, tuba liman ro'ani wa amana bi summa tuba, summa tuba, summa tuba. Ada yang dia tidak pernah lihat aku, tapi dia mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Umat akhir zaman kita ini yang belum pernah melihat Nabi Muhammad tapi beriman sama aku, kata Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan keberuntungan, keberuntungan dan keberuntungan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatul ujma di yaumil akhir kelak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tutup bersama-sama dengan sholawat 10 kali seperti awal tadi. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkahan dalam hidupku untuk mengikut jejak langkahmu. Bareng-bareng panggil Rasul, ya Rasul, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, kurniakanlah syafaatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Sayyidi ya ya Rasulullah Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan syafaatul ujma di yaumil akhir kelak sebagai bentuk ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad pada hari ini. Ditutup karena sudah makin siang, sebentar lagi zuhur, juga sudah panas. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele makin cepat makin bagus, nggak bertele-tele. Kita keluarkan temannya Kak Topan yang paling besar di antara boneka-boneka yang ada, namanya Cika, Ciki, Ciko apa Caki? Ciko, Ciki, Cika apa Caki? Kenal nggak? Kenal ya? Ciko, 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 Ciko bertanya, Kak Topan menjawabnya. Izin Bunda ya. Sahabat anak Indonesia. Sepatunya dulu belinya di Pasar Agung, harganya sekitar 250.000. Celananya celana lepis, boleh dibagi di tetangga. Bajunya baju kayak trans gitu, jahitnya di Pasar Agung Depok. Pecinya beli di Condet, kacamatanya bolong sama bonekanya harganya ada deh, belinya di Bandung. Yuk kita nyanyi dulu, judulnya Ciko. Judulnya siapa? Ciko. Ciko, Iya Kak Topan. Siapa tahu nanti Cikonya bisa ikut main sama teman-teman semua. bisa nyanyi Ciko. Ayo. Bisa dong, kan Ciko anak Indonesia yang hebat. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama Ciko. Ayo. Duhai sahabatku, salam kental dariku. Namanya siapa? Namaku Ciko dari Indonesia, tanah air kita semua. Indonesia, Indonesia, adik-adikku, perkenalkan namaku. Saya Kak Topan ingin bercerita tentang dongeng-dongeng yang indah, penuh warna dan hikmah. Bareng-bareng panggil Ciko. Ciko siapa? Ciko, si boneka pintar, lucu menggemaskan, menyapa teman, teman di mana saja. Ciko, Ciko, selalu bertanya, Kak Topan menjawabnya. Sahabat kita, sahabat anak Indonesia. Ciko, Ciko. Siapa dia yang suka jalan-jalan? Suka nggak jalan-jalan? Mudah-mudahan bisa jalan-jalan keliling dunia ya. Dan Kak Topan senangnya jalan-jalan, punya banyak teman juga saudara, hidup di dalam pertemanan. Ciko memang sama jalan-jalan, tapi percuma kalau tidak makan, perutku jadi nggak karuan. Keroncongan pengen, ayo makan Ciko, Ciko, si boneka pintar, lucu menggemaskan, menyapa teman, teman di mana saja. Siapa? Ciko, Ciko, selalu bertanya, Kak Topan menjawabnya. Sahabat kita, sahabat anak Indonesia. Ciko, Ciko. Dengan bangga mempersembahkan siapa namanya? Ciko. Nah kita langsung mulai. Ciko, kalau kau senang hati panggil Ciko. Ceritanya hidungnya gatal. Terus dia mau bersin. Iya, gatal hidungnya ya. Ya, mau bersin. Mau bangkis. Acih. Pecinya jatuh. Boleh diambilin mau buat Ciko? Sini ambilin nih. Wah terima kasih. Pakai kalung panitia ya. Makasih ya. Ciko. Ya. Kita mau kasih penampilan terakhir nih karena sudah mendekati waktu zuhur. Ya. Kita panggil dulu teman-teman dengan teman-teman. Teman-teman. Siap. Teman-teman. Teman-teman. Kak Topan. Kenapa? Ada satu lagu. Lagunya apa? Judulnya Berkata Baik atau Diam dari Ciko. Iya, Ciko dan Kak Topan ada di YouTube aku Ciko Channel.
Kenapa? Karena kemarin aku ikut maulid, dapat ilmu. Dapat ilmunya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya lupa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau ya mudah-mudahan pulang dari sini dapat oleh-oleh bisa berkata yang baik atau diam. Contohnya apa berkata baik? Kamu hebat. Terus apa lagi? Menyala abangku. Terus apa lagi? Terima kasih. Terus apa lagi? Minta tolong. Apa lagi? Minta maaf. Maaf. Ya, minta maaf. Yuk berkata baik atau diam dari Kak Tovan dan Ciko. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata baik atau diam. Jangan sakiti siapa? Orang tuamu. Berkata baik atau apa? Atau diam. Jangan sakiti siapa? Teman-temanmu. Karena malaikat kan mencatat semua ucapmu. Bareng-bareng yang hafal kita nyanyi yuk. Siap. 2, 4. Kita harus bisa berkata yang baik pada teman-temanmu, pada orang tuamu. Ciko, kita harus bisa menjaga ucapan dengan kata yang baik. Allah menjamin surga. Siapa yang mau masuk surga? Amin ya robbal alamin. Ciko, siap? Siap. Berkata baik atau apa? Atau diam. Jangan sakiti siapa? Orang tuamu. Berkata baik atau apa? Atau diam. Jangan sakiti siapa? Teman-temanmu. Karena malaikat kan mencatat semua ucapmu. Semua kita harus bisa. Mudah-mudahan yang hadir di sini jadi anak yang soleh dan soleha, sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari Ciko. Salam dari aku Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya di atas semuanya. Dadah. Terima kasih. Yeay. Ya, sambut dengan tepuk tangan untuk Kak Taufan. Terima kasih dihaturkan untuk Kak Taufan dan